Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Asyifai Hakim. Saya sendiri dari Prodi Perbankan Syariah 2G. Di sini saya sedang di lokasi Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini adalah penyebab perpecahan Kerajaan Mataram, yaitu Kerajaan Kesunanan Surakarta yang dipimpin Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin Mangkubumi. Perjanjian ini lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India atau yang disebut VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini berlangsung di Desa Giyanti, Kelurahan Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah, dan menghasilkan keputusan penting berupa pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Sejak perjanjian Giyanti tersebut membuat kedudukan Kerajaan Mataram berakhir. Kemudian Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono I pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari desanya tersebut atau lokasinya yang bernama Giyanti. Di masa lalu, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam konflik yang telah terjadi berlarut-larut lamanya. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum redup atau mati tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam api konflik mendapatkan hadiah sebuah tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakkeadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lalu sang gubernur jenderal di Batavia tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Lebih singkatnya yaitu pada saat itu Keraton Kartasura kedatangan VOC. Kedatangan VOC ada dengan maksud ingin membujuk Sri Sunan Pakubuwono III untuk menyerahkan kekuasaannya ke VOC tanpa syarat. Dan karena Sunan sudah sakit-sakitan, maka Sunan menandatangani surat perjanjian itu kepada VOC. VOC menunjuk Pangeran Adipati Anom sebagai putra mahkota. Akhirnya Pangeran menandatangani pernyataan tersebut dan bahwa bumi Mataram merupakan pinjaman VOC. Pada tanggal 20 Desember 1749, Sri Sultan Pakubuwono II meninggal dunia dan dimakamkan di Laweyan. Sekarang jenazahnya dipindahkan di Imogiri. Pangeran Adipati Anom naik tahta bergelar Sri Sultan Pakubuwono III. Sementara itu, konflik antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Majapahit melawan VOC masih berkobar.
Gubernur VOC untuk Jawa Tengah, Patrim, turun tangan menyikapi konflik yang terjadi. Awalnya perlawanan tersebut Pangeran Mangkubumi penuh dengan pasang surut, hingga akhirnya Pangeran Mangkubumi mengubah haluan politiknya menjadi lebih kooperatif. Dibuktikan dengan adanya perjanjian Giyanti ini. Sebelumnya diketahui para raja berkumpul di Sambung Macan akan membahas perjanjian yang akan dilaksanakannya. Belum sini terjadinya untuk perjanjian Giyanti kan dulu kan gini. Dulu ini penjelasan dari kerajaan Majapahit. Dulu kita tahun berapa saya tidak tahu. Untuk pertapaan Ratu Brawijaya ketiga. Sekarang dia yang sekarang itu dinamakan dengan nama Sunan Lawu. Habis itu dari Sunan Lawu, dari Brawijaya ke Tengger ini adalah Betara Guru yang itu. Terus habis itu beberapa ratus tahun kemudian dari Mangkunegaran itu Raden Mas Said yang sekarang dikenal dengan nama Sambernyawa. Itu kalau mau ke menghadap mampir di sini tempat peristirahatan beliau istirahatnya di sini. Terus sebelum adanya perjanjian di sini ditempatkan di sini, itu dulu perencanaan di Sambung Macan. Tapi dari Sambung Macan pelaksanaan di sini lah ini itu kan ada misteri batu bulat. Ini adalah meja yang dulu buat meja nulis yang perjanjian Giyanti itu untuk menulis naskahnya. Sekarang itu naskahnya di Museum Andri Jakarta. Ini sebagai meja waktu dulu yang batu yang itu untuk duduk dari VOC Nicholas Harting yang itu. Terus yang dua yang di sini Mangkubumi sama Pakubuwono. Mohon maaf sekarang ini batunya yang untuk duduk itu sudah tidak kelihatan, sudah tertimbun sama akar. Terus ini setiap tahunnya tanggal 13 Februari di sini saya adakan dengan warga masyarakat setempat, saya adakan ulang tahun. Ulang tahun dengan tema Napak Tilas. Ya tempatnya di sini. Banyak yang hadir. Salah satu hal penting yang tidak bisa diterima oleh Pangeran Mangkubumi adalah saat lepasnya wilayah pesisir utara Jawa ke tangan VOC. Padahal wilayah itu menjadi penopang utama perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Kondisi ini menyebabkan Mataram menjadi lemah. Ditambah dari geger pecinan menjadikan Keraton Mataram Islam di Kartasura porak-poranda. Perjanjian Giyanti ini memberi pelajaran berharga agar bangsa ini jangan mau dipecah belah. Selain itu, setiap anak bangsa mesti memiliki semangat cinta tanah air, nasionalisme yang tinggi seperti yang ditujukan oleh Pangeran Mangkubumi yang menolak tunduk pada VOC. Oleh sebab itu, masyarakat sangat perlu untuk mengenal, mendalami sejarah Yogyakarta dan mencintainya, mengingat jasa Sri Sultan Hamengkubuwono I di masa itu. Pemerintah Republik Indonesia memberi gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2006. Mungkin begitu saja storytelling dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penceritaan ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq, iqla atau mintorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.